Ya Pak Herman, kalau terkait dari pengawasan, apa yang bisa dibenahi untuk bisa memastikan oknum-oknum yang berada di Dapen ini mungkin tidak memiliki kesempatan lagi? Ya, pertama tentu sekali lagi bahwa harus dijalankan secara good pension fund governance. Ya, jadi bagaimana tata kelola dana pensiun ini dengan baik. Apa syarat dari pelaksanaan good pension fund governance ini? Pertama tentu harus transparan, ya. Dan pengelola tidak bisa lagi menyembunyikan terhadap berbagai aspek dan indikator keuangannya dalam sebuah sistem yang tertutup. Ini harus transparan, harus terbuka kepada publik. Dan bahkan diharapkan ke depan memang ada semacam komite pengawas untuk pelaksanaan dana pensiun, khususnya di bawah badan usaha milik negara. Ini menurut saya ke depan harus dibentuk gitu ya, sehingga betul-betul terawasi secara transparan. Yang kedua secara akuntabel. Akuntabel tentu ini harus didasari oleh bagaimana sistem keuangan yang lebih dapat dipercaya. Lembaga ini adalah lembaga yang membutuhkan kepercayaan publik. Oleh karena lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan publik, tentu adalah lembaga yang memang harus akuntabel, ya. Bisa saja nanti diperiksa berlapis, ya, selain diperiksa oleh BPKP juga bisa saja mereka juga melakukan audit internal melalui apa namanya korporasi yang di bidang audit gitu. Artinya bahwa ini bisa menjadikan pagar agar memang tidak terjadi fraud atas kelakuan dan ketidakpatuhan dari para pengelola. Kemudian responsibility. Saya kira ini juga penting ya, rasa tanggung jawab bahwa yang dikelola ini adalah dana masyarakat, dana pegawai, dana ASN, dana TNI Polri, yang anggota TNI Polri yang kelak akan memasuki masa pensiun dan di masa pensiun sangat dibutuhkan uang ini. Sehingga pengelolaannya betul-betul didasari oleh rasa tanggung jawab gitu ya. Kemudian independensi. Karena ini adalah lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh sistem government, maka juga harus diberikan kewenangan. Harus dilepas sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana pensiun secara independen. Sehingga tidak dipengaruhi oleh para pengambil kebijakan yang pada akhirnya kemudian bisa menabrak terhadap aturan-aturan korporasi. Yang tadi saya sampaikan juga di akhir yaitu fairness ya. Kesetaraan dan kewajaran ini penting. Ada banyak tawaran-tawaran mungkin saja dalam berinvestasi ada tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan, tetapi pada akhirnya ini menjebak kepada kesalahan ataupun ketidakwajaran dalam manajemen keuangan. Nah, kalau ini terjadi, yang dirugikan adalah negara, yang dirugikan adalah para pemegang polis, yang dirugikan adalah para pegawai pensiunan, ASN, TNI maupun Polri. Oleh karena itu saya kira good pension fund governance ini harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Selain pembentukan komite yang ini akan betul-betul menjaga terhadap perilaku perilaku manajemen yang mengelola dana pensiun ini agar memang mereka bisa menjalankan dengan prinsip-prinsip good pension fund governance tadi. Bagaimana digitalisasi dapat membantu pengawasan Dapen di BUMN ini? Nah, kan ini juga sangat tergantung kepada manusianya gitu ya. Ketika kita menggunakan digitalisasi, ya, tetapi kemudian manusianya tidak bisa melaksanakan secara amanah, ini kan juga bahaya juga terhadap sistem pengelolaan ataupun tata kelola dana pensiun ini. Oleh karenanya kita banyak pengalaman, ya, banyak pengalaman. Ada kasus Jiwasraya, ada kasus Asabri, ada kasus Taspen terakhir, ya. Kemudian ada beberapa Dapen yang tentu ini juga menjadi kasuistik yang menurut saya dijadikan proses pembelajaran. Kalau kemudian solusinya adalah membangun manusianya, ya manusianya kita kelola dengan sistem dan sistem kepatuhan, ya, dengan sistem tanggung jawab yang tentu ini harus dibangun sejak sekarang gitu ya.
Bagaimana sistemnya ya silakan. Kementerian BUMN tentu harus memiliki cara, memiliki metode yang tentu bisa menghasilkan para pengelola yang baik, yang jujur, yang amanah, yang tanggung jawab, yang bisa menjalankan dengan baik. Selebihnya untuk mengefektifkan pola pengawasan dan kemudian transparansi serta akuntabilitas sistem keuangannya, bisa saja digital, saya kira pada era digitalisasi seperti ini bisa dijalankan. Gitu. Baik, dari segi penegakan hukum, apa yang menjadi catatan DPR? Ya sesuai dengan peraturan yang ada ya, bahwa OJK juga sebetulnya sudah memberikan aturan-aturan. Bahkan dari mulai sistem keuangannya, kemudian strukturnya, tata kelolanya, itu di dalam POJK 15, POJK 05 tahun 2019, itu sebetulnya sudah memberikan guidance, memberikan arahan bagaimana tata kelola dalam dana pensiun ini yang baik dan benar. Oleh karenanya, menurut saya atas aturan itu biasanya ya kita bisa menerapkan law enforcement ya. Dan saya setuju Kementerian BUMN seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya bekerja sama dengan Kejaksaan, bekerja sama dengan KPK, bekerja sama dengan kepolisian untuk memperketat. Jadi semakin banyak penegak hukum, aparat penegak hukum, semakin banyak institusi hukum yang mengawasi, yang memonitor terhadap pelaksanaan korporasi dana pensiun ini, institusi dana pensiun ini, saya kira juga ini akan semakin memagari ya terhadap perilaku fraud dari para pelaksana itu. Gitu. Oleh karenanya penegakan hukum, law enforcement ini ya menjadi kewajiban, menjadi keharusan yang harus dijalankan. Oleh karenanya mungkin nanti di pemerintahan yang akan datang perlu dilanjutkan oleh Menteri BUMN yang baru untuk tetap menjalankan pola kerjasama dengan institusi penegak hukum agar juga bisa mengawasi seluruh pelaksanaan dari kegiatan usaha di lingkungan BUMN. Nah kalau ini dilakukan menurut saya juga ada efek jera, efek takut dan pada akhirnya bisa menjalankan kegiatan korporasi secara profesional.